إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sadari, kita yakini bahwasanya setiap orang yang hidup di dunia ini pastilah mencari ketenangan, pastilah mencari ketentraman hidup, yang tentunya ketentraman hati, ketentraman hidup adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena ma'asyiral muslimin, banyak sekali dari kalangan manusia salah dalam mendefinisikan kebahagiaan. Sebagian mereka menganggap bahwasanya orang yang bisa hidup tenang, orang yang bisa hidup bahagia adalah orang-orang yang memiliki harta melimpah. Ma'asyiral muslimin, kalau itu sebagai tolak ukur sebuah kebahagiaan dan ketenangan hidup, maka tentu yang paling tenang dan yang paling bahagia di muka bumi adalah Qarun. Bagaimana Allah sebutkan tentang keadaannya di kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Qarun. Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Qarun, kami tenggelamkan Qarun dengan hartanya, rumahnya ke dalam bumi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak mendapatkan apa itu ketenangan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kesalahan dalam mendefinisikan ini menyebabkan sebagian kaum muslimin menganggap kalau dia tak punya uang dia tak layak bahagia. Kalau dia tak punya uang dia tak layak hidup tenang. Inilah kesalahan dalam berfikir dan mendefinisikan ma'asyiral muslimin. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa tadi, ketenangan hati yang ada di dalam diri seorang hamba. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, yang perlu kita ketahui
adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bahagia di bumi Allah, orang yang paling bahagia di kehidupan dunia. Namun kita lihat ma'asyiral muslimin, apakah Nabi memiliki harta yang melimpah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kendaraan-kendaraan yang luar biasa mewah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia penuh dengan kemegahan dan bergelimang harta? Ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi dunianya, antum bisa mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Hurairah, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin tibaan hatta qubida alaihi salatu wassalam." Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, beliau, kata Abu Hurairah, tidak pernah kenyang di kehidupan ini 3 hari berturut-turut, ma'asyiral muslimin. Bahkan ditegaskan lagi oleh istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumain mutatabi'ain hatta qubida alaihi salatu wassalam." Keluarga Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunianya tak pernah kenyang untuk makan di kesehariannya walau hanya 2 hari berturut-turut, ma'asyiral muslimin. Kalau hari ini kenyang, bisa dipastikan besok kelaparan atau puasa. Kalau hari ini kenyang, bisa dipastikan Nabi dan keluarganya besok tak makan dengan kenyang, ma'asyiral muslimin. Namun dengan demikian, dengan keadaan yang seperti ini, Nabi adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin. Orang yang paling tenang hatinya, orang yang paling damai jiwanya, orang yang sudah merasakan seluruh ketenangan hidup, ma'asyiral muslimin. Sehingga bagaimana kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu dengan kita melihat bagaimana pandangan Nabi dengan dunia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai dunia? Dunia yang kita katakan dan yang kita cari mati-matian, yang kita gelisah ketika tak mendapatkannya, yang ketika kita gelisah ketika kita kehilangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia dengan satu hal yang tak berarti, ma'asyiral muslimin. Ini diantara sebab terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan kebahagiaan dunia yang memenuhi jiwa dan hatinya, ma'asyiral muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dunia yang kalian cari mati-matian, kalaulah dunia yang ada di hadapan kita bernilai di sisi Allah walau hanya 1 sayap seekor nyamuk, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan makan dan minum walau hanya 1 teguk kepada orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal inilah yang bisa menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketenangan jiwa, ma'asyiral muslimin. Bukankah ketenangan jiwa inilah yang dicari oleh orang-orang kaya? Bukankah ketenangan jiwa inilah yang dicari oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan? Kalaulah kita tanya ke mereka, untuk apa engkau mati-matian mencari dunia? Untuk apa engkau mati-matian menghabiskan umurmu untuk mencari dunia ini?
mencari jabatan, mencari kekuasaan, tentu pasti dia akan menjawab, ya tentu agar hidup saya tenang, agar hidup saya tentram, agar saya bahagia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya perspektif kita terhadap dunia adalah satu hal yang tak membuat kita sedih kalau dunia hilang dari kita, tak membuat kita pusing, tak membuat kita stres kalau tak mendapatkan dunia. Ma'asyiral muslimin, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Umar mengetuk pintu Rasulullah, meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diizinkan, Umar menyaksikan di rumah Rasulullah tak ada apapun. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada apapun yang dia dapati kecuali hanya satu kantung air yang terbuat dari kulit dan satu onggok atau satu gundukan tepung untuk dibuat roti. Ma'asyiral muslimin, setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu menemui Rasulullah, yang mana saat itu Rasulullah sedang berbaring ala hasir, di atas tirai, di atas karpet. Ma'asyiral muslimin, wa qad athara ala jambihi wa wajhihi, dan karpet tersebut berdepak, berbekas di wajah dan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Umar radhiyallahu taala anhu menangis, meneteskan air mata. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Umar? Kenapa engkau masuk ke dalam rumahku lalu menangis? Ma yubkika ya Umar? Apa penyebab kau nangis wahai Umar? Kau datang ke sini hanya untuk menangis?" Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar yanamani 'ala al-firash wa anta Rasulullah wa safwatuhu wa haluka hakadha." Ya Rasulullah, saya menyaksikan Kisra, kaisar Persia, kaisar Romawi, keduanya tidur di atas dipan-dipan yang dibalut dengan sutra ya Rasulullah. Sedangkan engkau adalah utusan Allah, manusia pilihan Allah, namun keadaanmu seperti ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu mengatakan kepada Umar, ingin mengubah perspektif Umar terhadap kehidupan dunia agar lebih bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Umar, atarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, tidakkah engkau ridha, tidakkah engkau suka kalau untuk mereka dunia yang hina ini dan untuk kita akhirat yang sudah Allah janjikan? Tidakkah engkau ridha wahai Umar? Lalu Umar mengusap air matanya, dengan tegar dia katakan, "Raditu ya Rasulullah." Kalau memang kayak gitu ya Rasulullah, aku ridha dengan sepenuhnya keridhaan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain kesempatan juga mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia ini? Aku dengan dunia ini tak ada urusan yang aku pantas sedihkan dengannya ketika aku tak mendapati dunia. Ketika aku terluputkan dariku dunia, aku tak pantas bersedih. Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ini?
Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan-ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ketidakbutuhannya beliau dengan dunia, bukan mengajarkan kita untuk kita meninggalkan dunia. Kita menambah ilmu agama bukan agar kita meninggalkan dunia lalu hidup dengan melarat dan miskin. Bukan demikian tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi ingin mengisyaratkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak memiliki dunia, yang tak hidup bermewah dan bermegah-megahan, bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Hatinya bisa tenang. Lalu bagaimana dengan kita umatnya yang makan punya bahkan stok sampai 1 bulan. Kita punya makanan, kita punya minuman, kita punya kendaraan. Lalu mengapa sedikit saja dari dunia yang luput dari kita membuat kita sedih, membuat kita tak bahagia, membuat hati kita tak tenang? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ke kita, saya loh yang tak menikmati dunia seperti yang kalian nikmati, saya bisa bahagia. Lah kenapa kalian tak bahagia? Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita merenungi hal ini. Kita punya makanan, hari ini kita makan kenyang, besok makan kenyang, besok makan kenyang, sampai pekan depan, sampai bulan depan kita punya stoknya. Ma'asyiral muslimin, lalu mengapa dunia ini sedikit saja tak kita dapatkan kita tak bahagia, sedikit saja tak kita dapatkan mengeluh, menangis, meninggalkan salat, meninggalkan kajian, dan tak mau belajar ilmu agama dengan anggapan merajuk dengan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah perlindungannya agar kita tidak menjadi budak-budak dunia yang terlalu terikat dengan dunia sehingga melupakan apa arti kebahagiaan sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا، في ديني ودنياي وأخرانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.